Okay, chapter 8. We study on chapter 8. What's the title of chapter 8? What's the title of chapter 8? About? The title. The title. The title of chapter 8 is What are you doing? What are you doing? What do you mean? What do you mean? Apa artinya? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Berarti kamu kurang memahami tenses. Ini tenses ini. Belajar tenses. Belajar tenses. What are you doing? Makanya kan ibu bilang, kalau kamu nggak tahu tenses, kamu menerjemahkannya salah. Kamu memahami salah. Kan begitu. What are you doing? Apa artinya? What are you? Apa yang sedang kalian kerjakan? Mana yang menyatakan bahasa Inggrisnya sedang? Mana? Mana yang menyatakan bahasa Inggrisnya sedang? Dari tensesnya. Tenses itu berkenaan dengan kata tenses berkenaan dengan kata kerja. Mana kata kerjanya? Seringnya kalau belajar separuh. Kalau separuh itu betul apa salah? Salah. Harus penuh. Saya udah berapa tahun itu ngajar juga. Yang ditanya mana kata kerjanya doing. Di sini kan ada to be are. Jadi kata kerjanya are doing. Terus diartikannya apa? Tadi sedang. What are you doing? Sedang apa kamu? Sedang apa kalian? Kalian karena ini jawab apa gambarnya ada beberapa orang. Sedang apa? Sedang kalau bahasa Jakarta ya ngapain lo gitu kan? Ngapain lo? Sedang apa kalian? Sedang melakukan perbuatan itu. Sedang apa kalian? Tuh. Di gambarnya kan ada yang main bola, ada yang siram-siram tanaman, ada yang baca buku atau belum masih ngelihat halamannya kali ini. Nah, apa yang sedang kalian lakukan? Tuh. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, kita lihat di sini we will learn. Kita akan belajar to communicate. State an event in progress in order to share information with others. Untuk berkomunikasi pernyataan-pernyataan, state pernyataan-pernyataan, an event kejadian-kejadian in progress sedang berlangsung in order to supaya to share information with others supaya share membagikan informasi kepada yang lain. Nah, sebelum bab 8, bab 7 mengenai simple present tense. Sekarang mengenai present continuous tense. Write down. Present continuous tense. Jadi present continuous tense digunakan untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung, sedang terjadi. Sedang berlangsung, sedang terjadi. Kalau present continuous maka rumusnya apa? Rumus intinya. Rumus intinya apa? Rumus inti, rumus utama. Biar mudah dihafalin. Biar mudah dihafalkan. Rumus utamanya menggunakan apa? Subjek.
Rumus utama itu ya nggak usah pakai subjek. Kalau rumus kalimat tuh baru. Kalau simple present tense, rumus utamanya apa? Kalau simple present tense, rumus utamanya apa? Bab 7. Simple present tense, rumus utamanya menggunakan verb 1, kata kerja dasar, atau kata kerja yang berakhiran dengan s atau es. Nah, sekarang present continuous tense, rumus utamanya menggunakan verb berakhiran dengan ing. To be, tadi ada to be kan? Dari sini kan ketahuan dari judulnya. To be, jangan lupa to be-nya. Nih, what are you doing? Tuh, to be kan? To be are. Verb ing, doing. Jadi rumus utamanya present continuous tense, to be plus verb ing. Itu yang dihafalkan. Karena nanti untuk belajar kalimat dalam pasif. Tuh. Kalau pasif nggak bisa lagi kalau kamu panjang-panjang. Yang intinya aja. Jadi present continuous tense, rumus utamanya menggunakan to be plus verb ing. Ya, jadi bab 8 bercerita atau mempelajari tenses present continuous tense. Oh, next page. Page on 103 from the picture. Ini gambarnya kan sedang melakukan sesuatu. Nah, kalau sedang melakukan sesuatu, sedang melakukan perbuatan, tensesnya apa tadi? Present continuous tense. Nah, dari gambar ini kita bisa bikin contoh dengan menggunakan present continuous tense. Di sini ada how many students are there here? How many students are there here? There are 5 students. And there is Udin. Udin yang mana? Udin? Nah, ini kan ada yang nyapu, ada yang membelah meja, ada yang ngepel, ada yang ngapus papan tulis, ada yang buang sampah. Ini 5 orang bisa dijadikan 5 kalimat. 5 kalimat diperluas lagi dengan positif, negatif, interrogatif, question word jadi berapa? Jadi 20 kalimat bisa. Dijadikan karangan panjang lagi. Jadi belajar yang pertama itu rumus tadi kan, terus bikin kalimat. Belum bikin kalimat, bikin rumus tadi diperluas lagi dengan positif, negatif gitu. Nah, kembali lagi sebelum bikin kalimat. Kan tadi rumus intinya to be plus verb ing. Kapan sih kita menggunakan present continuous? Tadi sedang berlangsung. Karena sedang berlangsung, maka keterangan waktunya apa? Karena sedang berlangsung, maka keterangan waktunya apa yang digunakan dalam present continuous? Kalau sedang berlangsung, keterangan waktunya paling tidak yang sederhana yang sering dipakai yaitu keterangan waktunya now. Sekarang, karena sedang berlangsung ya sekarang. Terus apa lagi? At the moment, saat ini. Right now, sama. Today, tuh. Apalagi? What else? Ya, nanti akan ketemu lagi keterangan waktu yang lain. Bisa dicek di Google Translate. Ya, keterangan waktunya tadi now, right now, at the moment, at the present. Ya, at the present. Nah, terus apa? Ini kan tadi memberikan komunikasi. Nah, sekarang ada gambar komunikasinya apa? Itu tadi sedang berlangsung nih, ceritain anak-anak. Tapi ada lagi
Kalau di simple present tense ada adverbial of frequency. Adverbial of frequency, keterangan tingkatan ada di simple present tense ada always, usually, iya kan? Sometimes, seldom, rarely, always. Nah, sekarang di present continuous menggunakan adverbial of frequency apa? Menggunakan keterangan tingkatan apa? Yaitu menggunakan still. Tulisannya S-T-I-L-L. Still. Ya. Nah, tadi kalau positif to be plus verb ing. Kalau negatif rumusnya apa? Negative sentence. Rumusnya apa? To be plus not. Cirinya negatif sentence. Negatif kan kalimat menyatakan tidak. Ya pakai not. To be plus not. Plus ing, verb ing. Jangan dilupakan to be-nya. Kalau interrogatif, rumusnya to be-nya diletakkan di depan subjek, baru subjek, lalu plus verb ing, verb berakhiran dengan ing, baru kalau pengen lengkap ditambahin tadi keterangan waktu, adverbial of time, keterangan waktu. Keterangan waktunya apa tadi? Now, right now, at the moment, at the present. Itu interrogatif. Kalau question word kalimat tanya yang menggunakan kata tanya seperti why, who, when, how. Sama dengan interrogatif, hanya di depannya kalimat lagi ditambah dengan kata tanya itu. Mau bertanya dengan what, menanyakan objek, iya kan? Where, menanyakan tempat. When, waktu. Who, menanyakan subjek, orang, dan seterusnya. Udah sering. Nah, bikin satu kalimat. Kalau nggak tahu namanya di gambar ini, boleh menggunakan kalimat sendiri. Boleh menggunakan nama sendiri. Kan di sini kan perannya ada Dayu, ada Udin, ada Lina. Kalau misalnya nggak hafal yang mana Lina, yang mana Dayu, ya sudah bikin nama sendiri. Nah, contohnya ini kan Udin is sweeping the floor right now. Iya kan? Udin is sweeping the floor right now. Udin sedang menyapu lantai sekarang. Udah jadi kalimat. Udin is sweeping the floor right now. And now change into negative. Negatifnya bagaimana? Udin interrogative is Udin sweeping the floor? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes. Ya ini kan sedang nyapu ya, jawabnya yes. He is. Disingkat aja. Yes, he is. Udin kita ganti dengan he, kata ganti orang he. Tadi kan is Udin sweeping the floor? Yes, he is. Who is sweeping the floor? Tuh, question word. Who is sweeping the floor? The answer is Udin. And now next, bikin. Tuh, ada yang menghapus papan tulis, ada yang membuang sampah. Bikin.